Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun berada pada pagi hari ini, kita mau sama-sama datang untuk menyembah Dia. Kita mau menghampiri tahtanya yang kudus di pagi yang indah ini. Sebelum kita mengawali setiap aktivitas kita sama-sama boleh datang menerima tuntunan dari Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Di mana malam hari kami boleh beristirahat dengan baik. Sehingga pagi hari ini kami terbangun dengan kondisi yang baik. Pagi ini kami mau menikmati perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sebelum kami mengawali setiap aktivitas kami, biar Tuhan memberikan tuntunan buat kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Tuntun kami pada hari ini Tuhan. Berikan kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh Tuhan. Mari kita sama-sama datang menyembah Dia di pagi hari yang indah. Biar Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kita. Haleluya. Naikkan ucapan syukurmu, naikkan mazmurmu. Kami berterima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Yesus, Engkau sangat baik Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kami mau bersekutu dengan-Mu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Mari nikmati hadirat-Nya. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Sungguh indah di dalam hadirat-Mu Tuhan.
Sungguh indah Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Sekali lagi, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami percaya, mujizat-Mu masih terjadi. Oh Tuhan Yesus, sungguh kami percaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Pagi ini Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami mau melandasi semua dengan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menuntun hidup kami, menuntun langkah kami. Terima kasih Bapa, kami percaya perkenanan-Mu turun atas setiap kami ketika kami sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara ya, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 mulai. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, ini ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Saudara, firman Tuhan itu selalu memberikan kepada kita petunjuk arah ya, karena firman Tuhan itu merupakan peta bagi hidup kita.
Ada janji Tuhan, ya ada berkat Tuhan yang disediakan, tapi kita juga harus berjalan sesuai dengan jalan untuk menemukan janji itu, untuk menemukan kemuliaan itu. Nah, salah satu cara bagaimana supaya hidup kita ini bisa menikmati yang baik, ya firman Tuhan berkata di sini, janganlah kamu membalas ya kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara, ya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas caci maki dengan caci maki. Ya karena ya kalau kita membalas dengan demikian maka kita tidak mendapat upah atau apa-apa. Tetapi firman Tuhan berkata, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ternyata dengan cara kita tidak membalas yang jahat, kita tidak membalas caci maki orang, kita nggak membalas fitnahan orang, ya disitulah Tuhan memberkati hidup kita. Dikatakan karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi bagaimana cara kita memperoleh berkat? Ya waktu kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Waktu kita tidak membalas caci maki dengan caci maki. Waktu kita tidak membalas fitnahan dengan fitnahan juga. Tapi ketika kita membalasnya dengan melepaskan pengampunan, dengan memberkati, maka disitulah Tuhan memberkati hidup kita. Jadi kita harus mengerti firman Tuhan. Kita harus tahu cara kerja Tuhan itu bagaimana, saudara. Waktu kita diizinkan orang melakukan yang jahat kepada kita, pakailah kesempatan itu untuk engkau mendapat berkat dari Tuhan. Dengan cara apa? Memberkati. Ya istri-istri, kalau suamimu jahat, mereka mencaci maki ya udah tidak usah membalas, tapi doakan saja, berkati saja agar suamimu juga bisa mendapat berkat. Ya sebaliknya juga saudara, ya ketika mungkin engkau ya dicaci maki oleh anakmu, orang tuamu, oleh siapa saja, tidak usah membalas. Ya apalagi bermusuhan sampai berlama-lama, ya tidak bicara sampai berlama-lama, jangan saudara. Ya itu akan mendatangkan kutuk. Karena apa? Ya berkat itu adalah lawannya kutuk. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan yang suruh, dikatakan di sini kamu akan memperoleh berkat. Tapi kalau engkau melakukan yang sebaliknya, maka kamu akan memperoleh kutuk atas hidupmu. Ya sebab ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Ya siapa yang mencintai hidup dan melihat hari-hari baik. Saya percaya kita semua ingin melihat hari-hari baik di hidup kita. Ya bagaimana caranya supaya kita ini melihat hari-hari baik di hidup kita? Dikatakan di sana, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Salah satu cara untuk kita ini bisa melihat hari-hari yang baik dalam hidup kita adalah dengan menjaga lidah. Ya, bagaimana kita bisa melihat hidup dan menikmati yang baik? Ya, menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mari jangan kita suka berbohong, ya, jangan suka mengucapkan hal-hal yang jahat. Ya, jangan suka melakukan hal-hal yang tidak berkenan, apalagi mengucapkan. Ya, jangan mencaci maki, jangan marah dengan mulut saudara sehingga kita mengutuki orang. Karena kalau engkau bisa menjaga perkataanmu, maka engkau akan melihat hari-harimu baik. Tapi sebaliknya, kalau engkau tidak bisa menjaga perkataanmu, maka engkau akan melihat hari-hari yang buruk. Kalau kita mau melihat hari baik hari ini, jaga mulut kita. Jaga ucapan kita. Ya, bagaimana kita berkata-kata, jaga saudara, kepada anak, kepada suami, kepada orang di sekeliling kita. Mari kita menjaga ucapan mulut kita. Ya, supaya kita mau melihat hari-hari yang baik. Saya percaya semua orang pasti ingin melihat hari-hari yang baik dalam hidupnya. Ya, tetapi namanya saudara, ya, kita berhadapan dengan banyak hal di depan kita. Seringkali kita terpancing untuk mengatakan yang tidak baik. Tapi mari mulai hari ini kita berlatih, kita bilang, Tuhan ajar kami untuk berkata-kata yang baik karena kami ingin melihat hari-hari yang baik dalam hidup kami. Ya, jangan biarkan mulut kami mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Biar itu menjadi doa kita saudara, jaga. Ya, mau di kantor, di rumah, di mana saja, mari kita jaga perkataan kita saudara. Agar tidak ada kata lidah ya di sana, supaya tidak ada
ucapan-ucapan yang jahat dan juga ucapan-ucapan yang menipu. Ucapan yang jahat, ucapan yang menipu itu tidak boleh ada dalam hidup kita, supaya hari-hari kita baik. Ya, coba cek kenapa hari-hari kita itu buruk. Kenapa kita selalu melihat hari-hari yang tidak baik? Mungkin karena ucapan mulut kita. Mungkin karena perkataan mulut kita yang tidak kita jaga, saudara, sehingga kita melihat hari-hari yang buruk. Ayat 11 dikatakan, ya apalagi bagaimana cara kita ini bisa melihat hari-hari yang baik? Ya harus menjaga. Ya harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ya harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kalau engkau ingin melihat hari-hari baik dalam hidupmu, maka ya kejarlah perdamaian. Ya engkau harus mendapatkannya. Jangan punya musuh, jangan hidup dalam kepahitan, jangan hidup dalam kebencian. Orang yang hidupnya pahit, hatinya pahit, harinya pasti buruk, ya. Karena energi negatif itu berkumpulnya dengan energi negatif, tetapi sesuatu yang positif, energi yang positif yaitu firman Tuhan. Waktu kita perkatakan, waktu kita ucapkan, dia juga akan menarik kuasa Allah turun dalam hidup kita, itu sesuatu yang positif. Tapi kalau kita menyimpan yang negatif dalam hidup kita, maka yang datang juga negatif, saudara. Ya harus kita menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Kalau hal itu bergantung kepada kita, saudara, berdamailah dengan orang lain. Hiduplah dalam damai sejahtera dengan orang lain. Kakak, adik, ya kita hidup damai sejahtera. Ya kalaupun misalnya saudaramu itu ya orangnya suka memberontak, suka marah, ya sudah, tidak usah cari perkara, diam-diaman saja. Ya, daripada kita membalas yang jahat. Karena ada orang-orang tertentu itu yang memang karakternya itu ya serba salah, saudara. Kita baikin salah, ya kita ini juga salah, mending diem, ya tidak usah bereaksi. Sekalipun dia sudah mengata-ngatai atau seperti apa, biarkan saja. Ya satu saat dia pasti akan menemukan, karena apa yang ditabur orang, saudara. Kalau kita menabur perkataan yang buruk, maka kita juga akan menuai, saudara, nasib yang buruk di hidup kita. Karena itu saudara, mari kita mau sungguh-sungguh ya menjaga hidup kita, menjaga hari-hari kita baik. Dengan cara apa? Tadi di sana dikatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, ya, tetapi sebaliknya hendaknya kamu memberkati. Ya, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Bayangkan hidup kita memperoleh berkat, bayangkan hari-hari kita baik semuanya. Dan itu semua tergantung dari sikap hidup kita. Bagaimana kita menjaga sikap, bagaimana kita menjaga langkah, bagaimana kita menjaga perkataan kita. Karena itu saudara, biarlah kita mau terus ada dalam ketaatan kepada Tuhan. Ya, agar hari-hari kita itu bisa menikmati yang baik. Ya, supaya langkah-langkah hidup kita pun bisa disertai oleh Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh melakukan firman, ya. Biar kita mau sungguh-sungguh melihat segala kebaikan Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah habis di hidupku. Biarlah kita terus berjuang, ya, sampai pada akhirnya kita memperoleh ya kehidupan yang berkenan di mata Tuhan. Berkat-berkat Tuhan tercurah dalam hidup kita. Mari datang pada Tuhan, saudara, dengan sikap hati yang benar. Kalau ada sesuatu yang belum berkenan, biar kita terus minta pengampunan agar Tuhan ubahkan kita. Lihatlah segala kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Katakan, ku kan berjuang, amin Tuhan, sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat Tuhan, oh, kebaikan-Mu Tuhan, amin, yang tak pernah habis di hidup kami, habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh,
Kami mau setia kepadamu Tuhan, dengan cara melakukan firman-Mu. Hari ini firman-Mu dibentangkan pada kami. Rahasia firman-Mu dijabarkan agar kami bisa melihat hari-hari yang baik, menikmati segala kebaikan Tuhan. Maka kami harus terus berbuat yang baik. Kami tidak mau membalas yang jahat dengan jahat. Kami tidak mau balas caci maki dengan caci maki, tapi kami mau memberkati. Karena untuk itulah kami dipanggil untuk memperoleh berkat. Sebaliknya juga Tuhan, kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kami, orang yang bermusuhan, biarlah kami berusaha mencari perdamaian itu. Berikan kami kekuatan untuk hidup terus berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga mau menjaga perkataan mulut kami agar kami bisa melihat hari-hari yang baik. Biarlah semua perkataan yang baik yang keluar dari mulut kami berkat-berkat dan bukan kutuk Tuhan. Berikan kami kemampuan hidup dalam perkenanan-Mu. Berkati setiap mereka yang hari ini setia mengikuti mezbah syukur, mereka yang bekerja di rumah, di kantor, di mana saja Tuhan menyertai memberkati. Juga yang berkuliah, Tuhan sertai anak-anak kami yang sekolah, Tuhan berikan hikmat marifat. Bahkan kami juga terus berdoa Bapa, untuk setiap mereka yang berulang tahun pada hari ini Tuhan berkati, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Kami juga berdoa apapun yang kami lakukan hari ini dalam pekerjaan kami, Tuhan buat itu berhasil. Kami percaya ketika kami mau terus rindu menjadi orang benar, maka Tuhanlah yang akan menyertai hidup kami, menggenapi firman-Mu agar kami menikmati hari-hari yang baik. Dalam rumah kami, rumah tangga kami baik, di kantor kami baik, dalam pekerjaan kami baik, semua baik. Karena Tuhan memampukan kami melakukan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap mereka yang terbaring sakit hari ini Tuhan kesembuhkan, berikan kekuatan untuk mereka boleh kembali bangkit. Kami mengucap syukur buat hari ini, buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke, Bapak Jokowi, Wakil, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri menjaga keamanan bangsa ini. Kami percaya Tuhan, jauhkan dari malapetaka, bencana, gunung meletus dan lain sebagainya Tuhan. Engkaulah yang menjaga bangsa kami Tuhan Yesus. Berikan kekuatan kepada mereka yang sedang mengalami bencana, gempa, gunung meletus, apapun Tuhan, Engkau yang pegang kendali. Mari kita berdoa Bapa kami saudara. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati, selamat pagi.